Lumen nomor 11.861, 25 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Bertobatnya Santo Paulus. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Gereja Katolik merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Santo Paulus merupakan salah seorang pewarta Injil, seorang rasul besar yang sangat berani, tekun, dan mau mengorbankan diri demi Injil dan keselamatan sesama, khususnya orang-orang bukan Yahudi. Karena itu, Gereja Katolik menempatkan Santo Paulus sejajar dan setara dengan ke-12 Rasul Yesus. Sebab walaupun Santo Paulus tidak dipilih secara langsung seperti para rasul, Santo Paulus mengalami pengalaman yang sangat khusus dan istimewa. Pengalaman yang sangat khusus dan istimewa itu telah mengubah hidup Santo Paulus dari seorang pembunuh menjadi seorang pewarta Injil yang luar biasa. Santo Paulus diubah oleh kuasa Allah dari seorang yang membenci Yesus dan para pengikutnya menjadi pembela dan pejuang bagi nama Yesus dan para pengikutnya. Perubahan sikap Santo Paulus ini menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Sebab
bagaimana seseorang yang begitu membenci para pengikut Yesus tiba-tiba berubah menjadi pewarta Injil yang membela ajaran Yesus. Jangan-jangan Santo Paulus hanya pura-pura untuk bertobat. Saudara-saudari terkasih, pertobatan Santo Paulus bermula saat dia mau membunuh orang-orang Kristen. Paulus menghadap imam besar, meminta surat kuasa untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan Santo Paulus ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Paulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-manggulah teman seperjalanan Paulus, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saudara-saudari terkasih, kisah para rasul menceritakan pertobatan Paulus. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik, agar jika ia menemukan laki-laki atau perempuan mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Paulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara-saudari terkasih, dengan memperingati bertobatnya Santo Paulus,
Gereja Katolik mengharapkan agar kita semua menyadari bahwa memang ada orang-orang tertentu yang membenci kita para pengikut Yesus. Tetapi kita tidak perlu takut sebab Tuhan selalu menyertai kita. Selain itu, dengan memperingati pertobatan Santo Paulus, kita bisa merenungkan kembali pengalaman iman kita sebagai pengikut Yesus. Sudah berapa tahun kita dibaptis? Apakah pengalaman menerima sakramen pembaptisan sungguh-sungguh menjadi pengalaman bertemu dengan Yesus seperti yang dialami Santo Paulus? Ataukah kita memang harus bertobat dari segala dosa-dosa kita? Memang perlu kita sadari bahwa pertobatan bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Selama kita masih hidup, dosa dan kesalahan akan selalu melekat dengan kita. Karena itu, selama kita masih hidup, kita membutuhkan pertobatan terus-menerus. Pertobatan Paulus menjadi kesempatan bagi kita untuk menyadari bahwa Allah selalu mewartakan keselamatan bagi kita manusia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh bertobat dan mengikuti teladan Yesus seperti yang dilakukan oleh Santo Paulus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertobatan Santo Paulus. Pertobatan Santo Paulus membawa pengaruh yang besar dalam mewartakan Injil. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami belajar untuk berani dan giat dalam mewartakan sabda-Mu ke seluruh penjuru bumi. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.